Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelintar kelapa sawit Indonesia. Salam sukses semua buat petani pemula. Pada kesempatan hari ini, Adik Petani menjelaskan tentang pemupukan kelapa sawit. Yang mana menguntungkan, yang mana yang lebih ringan dan simpel untuk mengerjakannya. Jadi, buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, pada hari ini, cuman Adik Petani menjelaskan secara lambat biar agar mudah dipahami oleh sahabat-sahabat kita. Oke, Adik Petani di sini menggunakan pupuk NPK 1616 Mutiara. Mulai dari tanam sampai sekarang. Pupuk NPK 1616 ini dalam per tahun Adik Petani itu melakukan 4 kali pemupukan. Bulannya diantaranya adalah bulan 3, bulan 6, bulan 9, dan bulan 12. Itulah yang dilakukan pemupukan per bulannya. Jadi untuk per pokoknya itu setengah kilo. Adik Petani menggunakan NPK per pokoknya. Itu jadi dalam per tahun itu per pokoknya cuma 2 kilo NPK 1616. Jadi apakah ada pupuk lain? Ada. Sejenis pupuk Kesrit itu dalam per tahun 2 kilo. Terus ada lagi pupuk selain itu, ada CU, dan ada pula selain itu adalah boron. Itu wajib ya kan. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, memang sih harga NPK 1616 itu mahal diketimbang dengan pupuk tunggal. Jadi di sini Adik Petani kenapa memilih pupuk majemuk? Karena pupuk majemuk menurut Adik Petani itu memang 16% kandungannya di dalam, yaitu seperti nitrogen, kalium oksida, terus fosfatnya memang 16%. Tapi di sini untuk pemupukan kita dalam jangka itu dalam selama 3 bulan. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, memang harganya mahal, berkisar antara harga 690, ada yang 750 harga per saknya. Jadi kalau kita pemupukan NPK 1616 itu untuk 1 hektar itu cuman ya buat 2 sak sajalah. Karena dalam 1 sak itu bisa mencapai 100 batang nanti itu 100 batang, jadi kurang sedikit. Jadi untuk 1 kapling saja itu bisa 3 sak, yaitu 3 karung pupuk NPK 1616. Oke, untuk pupuk tunggal yaitu sejenis KCL, kita ribet menggunakannya. Bulan ini kita menggunakan KCL, ya kan, digunakan KCL, bikin sama saja, bikin 3 sak KCL dengan harga ya 300, kasih 300 saja, 300 lebih sekarang, 300 berarti 3 sak udah 900. Jadi untuk bulan kedepannya lagi itu seperti fosfat 3 sak pula, anggap bikin aja sekarang 200, bikin 200 jadi udah 600, udah 1 juta, berapa tuh, 1.500.000. Jadi untuk kedepannya adalah urea anggap 300, sudah 900. Jadi 1.500.000 ditambah 900, 2.400.000 itu per 3 bulan, 2.400.000 per 3 bulan. Jadi kalau pupuk majemuk itu per 3 bulan cuman 3 sak, yaitu seharga 2.200.000. Jadi masih untung 200.000. Tapi kerjanya ringan, kita sekali pemupukan. Sedangkan untuk pemupukan yang tunggal itu kita kerja sering mupuk. Sudah KCL urea. Jadi bulan depannya libur, bulan depannya lanjut seperti itu. Tapi beda dengan NPK Mutiara. 2 bulan libur untuk tidak pemupukan, maka disitulah kita mengumpulkan hasilnya. Keuntungan dari situ. Makanya
kalau memang menggunakan pupuk NPK dengan harga mahal, kalau adik petani tidak untung, tidak mungkin adik petani menggunakan NPK. Makanya adik petani merasa untungnya lebih besar menggunakan NPK 1616. Bukan mengajak kepada sahabat-sahabat petani pemula, sahabat-sahabat semuanya, tapi di sini adik petani memberi saran bagi petani pemula yang tidak sanggup membeli pupuk yang begitu terus-menerus banyak, terus kerjanya terlalu boros. Jadi untuk kesimpulannya apa? Yaitu pupuk NPK 16. Adik petani sampai sekarang ini kelihatan buahnya. Sampai sekarang ini menggunakan NPK 1616. Alhamdulillah seperti ini. Hasilnya dalam per tahun cuman 2 kilogram per pokoknya. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, jadi di sini kita tuh sebagai petani itu ya harus cerdas ya dalam pemupukan itu. Jadi untuk pemupukan itu yang diutamakan adalah lahannya harus bersih. Yang kedua, piringannya harus bersih. Pelepahnya ini harus diberonding dulu. Itulah untuk pemupukan dengan kadar sedikit. Kadang-kadang banyak juga di antara sahabat kita pemupukannya mencapai 9 kilo, 12 kilo per tahunnya. Tapi kondisi buahnya sama saja yang seperti yang 2 kilo kayak gini. Ini yang adik petani cuma lihat ini satu pokok, belum yang lain. Karena adik petani sini menjelaskan masalah soal pemupukan. Jadi ada juga yang bertanya sahabat-sahabat, kalau tanam umur 1 tahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun, itu gimana cara pemupukannya Pak? Yaitu pemupukannya dengan takaran pakai genggam tangan saja. Dengan genggam. Per pokoknya kalau umur dari mulai tanam itu 1 tahun itu cukup ya 1 genggam atau 2 genggam. Kalau udah umur 3 tahun itu kalau ada budget, ada uang, bolehlah setengah kilo dipergunakan untuk pupuk NPK saja. Tapi kalau untuk pupuk KCL, TSP dan nitrogen itu terserahlah. Jadi di sini kita ini tidak memaksa mana yang menguntungkan, mana yang lebih untung, mana yang lebih ribet kerjanya, mana yang tidak lebih ribet kerjanya. Kita di sini cari masalah pekerjaannya lebih simpel dan hasilnya memuaskan. Itu. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, jadi itu pengalaman adik petani yang adik petani berikan untuk petani pemula, yang mana adik petani telah mempraktekkannya, yaitu di kebun sendiri. Memang sih kebun adik petani ini nggak sebagus dengan kebun orang-orang yang lain, dan buahnya pun nggak besar-besar, kecil-kecil buahnya, kayaknya kecil-kecil. Tapi cuman adik petani ini hasilnya pun tidak banyak, cuman dapat kadang-kadang ya 3, 2, 10 hari panen. Ini 10 hari panen, bukan 15 hari, sebulan itu 2 kali, bukan, sebulan itu 3 kali panen adik petani. Oke, buat sahabat-sahabat petani, mudah-mudahan apa yang adik petani sampaikan kepada sahabat-sahabat petani pemula ini bukan tujuannya menggurui, bukan tujuannya mengajari, tapi mengasih pengalaman dan informasi yang mana tahu ada yang cocok dan mana tahu yang mau ikut, silakan. Oke, cukup sekian, salam planter kelapa sawit.